Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Amanatul Maula. Di sini saya akan mengtutorialkan bagaimana caranya merubah tampilan kolom pada Wireshark. Untuk kenyamanan kita bersama, saya akan mematikan webcam terlebih dahulu. Untuk itu, teman-teman simak tutorial ini secara baik-baik. Terima kasih. Sebelum ke inti tutor, di sini Syifa akan mengenalkan dulu apa itu Wireshark. Wireshark adalah penganalisa protokol gratis yang dapat merekam dan menampilkan tangkapan paket lalu lintas jaringan. Alat ini digunakan oleh profesional IT untuk menyelidiki atau menganalisa berbagai ancaman atau masalah jaringan. Terkadang, orang-orang menggunakan Wireshark untuk meninjau lalu lintas yang dihasilkan dari sampel malware. Tapi, tampilan kolom default di Wireshark menyediakan banyak informasi, tetapi Anda harus menyesuaikan Wireshark untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda dengan lebih baik. Dan ingatlah bahwa Anda harus memahami dasar-dasar lalu lintas jaringan untuk menggunakan Wireshark secara efektif. Tutorial ini mencakup area berikut. 1. Lalu lintas web dan tampilan default kolom Wireshark. 2. Menyembunyikan kolom. 3. Menghapus kolom. 4. Menambahkan kolom. 5. Mengubah waktu ke UTC. 6. Custom kolom. Sebelum kita ke tutorial pertama, yaitu menampilkan tampilan default kolom Wireshark, baiknya kita membuka dulu program Wireshark-nya terlebih dahulu. Ketik saja Wireshark, lalu masukkan password. Nah, ini adalah tampilan lalu lintas web dan tampilan default kolom Wireshark. Saluran ini digunakan untuk eksfiltrasi data dan aktivitas perintah kontrol. Namun, tampilan Wireshark default ini dapat disesuaikan untuk memberikan aktivitas yang lebih baik. Teman-teman mohon fokus ke kursor yang saya tunjukkan ke beberapa titik. Yaitu yang pertama pada titik display filter. Di sini tepat menampilkan atau perintah untuk memfilter pada traffic Wireshark atau traffic lalu lintasnya. Terus yang kedua di sini ada kolom display. Yang ketiga ada frame details. Dan yang keempat ada hexadecimal view atau kita bisa sebut sebagai tampilan heksadesimal. Mari kita langsung saja ke bagian tutor pertama, yaitu lalu lintas web dan tampilan default kolom Wireshark. Saluran ini digunakan untuk eksfiltrasi data dan aktivitas perintah kontrol. Namun tampilan Wireshark default ini dapat disesuaikan untuk memberikan aktivitas yang lebih baik. Teman-teman bisa simak sendiri ya, dan fokus kepada kursor yang saya tunjukkan ke poin-poin. Tampilan kolom Wireshark itu ada no, time, short, destination, protocol, length, dan info. No ini adalah sebagai frame number dari awal PCAP. Sedangkan waktu atau time ini detik dipecahkan menjadi nanodetik. Lalu short dan destinasi adalah alamat sumber dan tujuan. Biasanya alamat IP versi 4, IP versi 6, atau Ethernet. Sedangkan untuk protokol yang digunakan dalam frame Ethernet, paket IP atau segmen TCP, atau IRP, DNS, TCP, HTTP, dan lain-lain. Sedangkan length adalah panjang, di mana panjang bingkai dalam bit. Sedangkan info adalah sebagai informasi pada tiap-tiap lalu lintas yang ditampilkan. Lalu kita lanjut ke bagian step 2, yaitu menyembunyikan kolom. Menyembunyikan kolom sangat gampang teman-teman, yaitu kita hanya klik saja di bagian salah satu kolom yang akan kita sembunyikan. Saya di sini akan menyembunyikan kolom nomor. Lalu yang centang ini kita disablekan agar si kolom no ini bisa tersembunyi. Nah, teman-teman bisa lihat kan, tadi ada tampilan kolom no, sekarang tampilan kolom no-nya tidak ada. Di sini tertera dimulai dari time, short, destinasi, protokol, length, dan info. Setelah itu kita ke bagian step 3, menghapus kolom. Di sini saya akan mempraktikkan menghapus kolom bagian length. Mari teman-teman simak ya secara baik-baik. Kita klik pada bagian ini, lalu remove this column. Ada bagian bawah, paling bawah, teman-teman bisa klik. Si bagian length ini atau panjang ini, kolom bagian length ini sudah hilang. Teman-teman bisa simak ya, ada protokol, lalu info. Setelah itu bagaimana caranya untuk menambahkan kolom? Gampang sekali teman-teman. Pada step keempat ini kita hanya perlu klik kanan, lalu pilih kolom preference. Setelah itu kita ke bagian plus, atau untuk menambahkan simbol plus, kita klik. Setelah itu kita ketikkan nama short port, double klik. Pada bagian tipenya kita double klik. Setelah itu kita pilih yang SRC port unresolved. Setelah itu kita menambahkan kembali, double klik. Ada short port dan ada destination port. Di sini untuk type-nya kita double klik. Kita pilih yang
Destination, Port, Unresolved. Untuk memudahkan teman-teman melihat title ini, karena kepanjangan saya akan menggesernya terlebih dahulu. Di sini saya akan memindahkan bagian shortcut ke atas Destination, agar tampilannya enak, lalu Destination Port. Setelah itu kita klik OK. Sudah berubah ya teman-teman. Penambahan kolom sudah dapat kita lakukan. Di sini shortcut-nya sudah ada dan destination port-nya sudah ada. Ini karena tampilannya menempel-nempel kayak gini, jadi kita nggak enak ya teman-teman. Maka allegiance-nya kita rubah ke bagian kanan. Allegiance right. Ini kita kesenterkan. Atau kita bisa memperlebar pada tiap-tiap kolom dengan cara mendragnya seperti ini. Setelah itu kita akan ke step 5, yaitu change time to UTC atau mengubah waktu ke UTC. Teman-teman bisa simak sendiri ya ini pada bagian kolom. Kolom time, di sini waktunya tidak beraturan, sangat tidak jelas sekali bagian time-nya. Maka saya akan mengubah tampilannya ke UTC, yaitu kita klik bagian view menu, klik. Kita pilih yang time display format. Di sini kita mengubahnya ke bagian UTC date and time of day. Kita pilih saja. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Namun, kita masih kurang paham pada bagian ini nih, time pada ujungnya. Setelah detik, setelah second, ada beberapa digit angka yang panjang dan kita tidak paham, dan itu pun sangat mengganggu tampilan pada waktu. Kita setting kembali, kita klik menu view, lalu untuk bagian ini kita gunakan jalur second atau detik. Teman-teman bisa simak sendiri ya. Di sini time-nya sudah terubah, sangat simpel, ada tanggal, secara detail, menit, dan detiknya. Tidak ada digit-digit angka yang mengganggu dan digit-digit yang kurang jelas, atau kurang simpel lah kita lihat. Selanjutnya kita akan ke step 6, yaitu menambahkan kolom custom. Meskipun kita dapat menambahkan beberapa jenis kolom yang berbeda melalui menu Prevent Column, kita tidak dapat menambahkan step nilai yang memungkinkan. Untungnya, Werkshop memungkinkan kita menambahkan kolom custom berdasarkan hampir semua nilai yang ditemukan di jendela detail. Ini adalah cara menambahkan nama domain yang digunakan dalam lalu lintas HTTP dan HTTPS ke tampilan kolom Werkshop. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak ya tutorial ini secara baik-baik. Pada step ke-6 ini, saya membuka website MF Store pada web browser. Teman-teman bisa simak sendiri ya. Ini websitenya yang telah saya buka. Setelah itu saya kembali lagi ke Werkshop. Untuk menemukan domain secara cepat yang digunakan dalam lalu lintas HTTP, maka di sini saya menggunakan http://request. Lalu saya enter. Setelah kita melakukan filterisasi pada Werkshop, di sini terlihat protokol HTTP. Setelah itu kita klik, lalu kita ke bagian frame detail untuk melihat secara detail bagaimana Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Kita klik untuk melihat secara detail. Setelah itu kita cari nama host. Di sini hostname-nya terlihat ya, mfstore.fz.com. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita apply as kolom untuk menjadikannya sebagai kolom. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri ya. Di sini sudah tercantum bagian kolom host dan detail-detail dari HTTP ini, yaitu mfstore.fz.com. Jadi tampilan kolom host ini sangat membantu untuk menampilkan tampilan lalu lintas secara detail, simpel, dan pastinya tidak tersembunyi. Nah, teman-teman, tadi kan saya telah menambahkan domain yang tidak memiliki enkripsi atau SSL, domain yang kurang aman, seperti domain ini. Sekarang saya menambahkan domain yang telah memiliki enkripsi atau SSL. Teman-teman bisa simak sendiri pada bagian kolom URL ini, di mana website yang telah memiliki SSL, dia akan memiliki icon gembok, icon keamanan, gembok warna hijau, sedangkan yang belum memiliki SSL, ini belum ada gembok icon keamanan. Setelah itu kita ke Werkshop. Untuk menambahkan domain HTTPS ini, kita ketikkan SSL. Nah, teman-teman, setelah kita enter, di sini bagian server name-nya belum terlihat ya. Sedangkan kalau yang tadi kan hostnya yang HTTP terlihat, mfstore.fz.com. Untuk bagian HTTPS, di sini bagian server name-nya atau bagian kolom menu server name-nya belum terlihat. Setelah itu kita klik yang Transport Layer Security. Kita klik untuk melihat secara detail. Lalu klik kembali.
kita pilih yang extension server name, lalu pilih kembali yang server name indication extension. Nah, teman-teman, di sini server name-nya terlihat shopee.co.id. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih yang apply as column atau jadikan sebagai kolom. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini tampilannya sudah berubah. Di sini ada penambahan kolom server name. Ini tampilan ini lumayan untuk membantu kita dalam menampilkan sesuatu agar terlihat lebih simpel atau secara detail tanpa tersembunyi. Lalu kita akan mengkustomisasi agar tampilan lalu lintas ini menjadi lebih baik daripada tampilan kolom secara default. Jadi caranya kita menambahkan HTTP request. Setelah itu kita enter. Jadi tampilannya sudah berubah ya teman-teman. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, tampilannya berubah menjadi lebih baik. Jadi di sini HTTP-nya terlihat, begitupun server name-nya terlihat. Hostname-nya dari shopee.com. Jadi untuk tampilan tutorial kali ini, Sipa ringkaskan. Yang pertama, tadi Sipa menampilkan kolom Wireshark atau kolom lalu lintas Wireshark secara default. Terus yang keduanya, Sipa menyembunyikan kolom. Yang ketiganya, menghapus kolom. Yang keempatnya, menambahkan kolom. Yang kelima, mengubah waktu ke UTC. Dan yang keenam adalah mengcustom kolom. Teman-teman bisa review kembali pada setiap bagian poin-poin tersebut. Jadi, kustomisasi Wireshark berguna bagi profesional keamanan yang menyelidiki lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Ini bisa sangat berguna saat meninjau lalu lintas web untuk menentukan rantai infeksi. Dengan menggunakan metode dalam tutorial ini, kita dapat mengkonfigurasi tampilan kolom Wireshark agar lebih sesuai dengan alur kerja. Semoga apa yang Sipa jelaskan dalam tutorial ini dapat teman-teman pahami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.